wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Areta Julita dari program studi Sarjana Kebidanan Program Sarjana dengan NIM 040240005. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari Ibu Siti Yuria STR MK dengan mata kuliah obstetri. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan panggul luar. Apa sih pemeriksaan panggul luar itu? Definisi pemeriksaan panggul luar adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai keadaan dan bentuk panggul. Apakah terdapat kelainan atau keadaan yang dapat menimbulkan penyulit dalam persalinan? Apakah terdapat dugaan kesempitan panggul atau kelainan panggul? Kenapa sih pemeriksaan panggul itu penting? Karena panggul adalah jalan lahir bayi. Kalau jalan lahirnya sempit atau ada kelainan bentuk, tentu persalinan bisa mengalami penghambatan. Melalui pemeriksaan ini, kita bisa mengetahui apakah ada dugaan panggul sempit atau kelainan panggul yang berpotensi menyulitkan persalinan. Misalnya, kepala bayi susah masuk ke jalan lahir, persalinan jadi lama, bahkan bisa membahayakan ibu dan bayi. Pemeriksaan panggul luar ini dilakukan di luar tubuh, artinya tidak menimbulkan rasa sakit. Hanya dengan meraba dan mengukur bagian tertentu dari tulang panggul ibu. Dari situ, tenaga kesehatan bisa memperkirakan apakah ukuran panggul cukup untuk persalinan normal, apakah ada risiko penyulit, dan langkah apa yang perlu dipersiapkan jika persalinan nanti tidak berjalan lancar. Tujuan pemeriksaan panggul luar. Yang pertama, untuk mengetahui panggul ibu hamil normal atau tidak. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui bentuk atau keadaan panggul ibu. Kemudian yang ketiga, untuk menentukan rencana dan persiapan persalinan. Kemudian kita akan mengenali gejala panggul sempit pada ibu hamil atau pada ibu bersalin. Yang pertama, ibu merasa nyeri hebat di perut bagian bawah atau panggul, terutama saat kontraksi berlangsung lama tanpa kemajuan persalinan. Nyeri ini muncul terutama saat kontraksi rahim berlangsung lama, tetapi persalinan tidak maju-maju. Bayi berusaha turun, tapi terhalang oleh panggul yang sempit, sehingga kontraksi terasa makin sakit, namun tidak ada kemajuan. Yang kedua, ibu merasa sulit berjalan atau nyeri saat berjalan. Kenapa? Karena ada tekanan dari kepala janin yang berusaha masuk, tetapi ruangnya sempit. Jadi, ibu merasa tidak nyaman, bahkan sekedar berjalan saja bisa terasa sakit. Kemudian yang ketiga, ibu merasa tertekan di panggul karena kepala janin berusaha turun, tetapi terhalang oleh panggul yang sempit. Ada perasaan tertekan di panggul. Ini wajar karena kepala janin mencoba turun. Tapi karena ada hambatan, tekanannya makin terasa kuat di panggul ibu. Sensasinya seperti ada beban yang menekan dari dalam. Kemudian yang keempat, ibu merasa cemas dan gelisah karena kontraksi terasa kuat tapi tidak ada hasil. Pembukaan tidak bertambah atau kepala tidak turun. Kontraksinya sangat kuat, sakit tapi tidak menghasilkan kemajuan. Pembukaan serviks tidak bertambah, kepala bayi tetap tinggi. Hal ini membuat ibu kelelahan, frustasi, bahkan bisa menurunkan kekuatan mengejan saat nanti dibutuhkan. Tanda-tanda panggul sempit pada ibu hamil atau pada ibu bersalin. Yang pertama, kepala janin tidak masuk ke atas pintu panggul meskipun usia kehamilan sudah lebih dari 36 minggu. Normalnya di akhir kehamilan kepala bayi mulai turun dan masuk ke panggul. Nah, kalau kepala tetap tinggi di atas pintu panggul meskipun kontraksi rahim sudah ada, kita harus curigai adanya kesempitan panggul. Kemudian yang kedua, tidak ada kemajuan pada saat persalinan. Pembukaan serviks lambat dan kepala janin tetap tinggi. Ini menandakan ada ketidaksesuaian antara besar kepala bayi dengan kapasitas panggul ibu. Kemudian yang ketiga,
tinggi fundus uteri lebih tinggi dari normal untuk usia kehamilan karena kepala bayi tidak turun. Kita bisa melihat dari tinggi fundus uteri. Kalau tinggi fundus lebih tinggi dari normal untuk usia kehamilan, salah satu penyebabnya adalah kepala bayi yang tidak turun ke rongga panggul, sehingga rahim terdorong ke atas. Apa saja alat-alat yang dibutuhkan pada saat pemeriksaan panggul luar pada ibu hamil? Yang pertama ada jangka panggul, kemudian yang kedua ada pitameter dan handscoon jika diperlukan. Prosedur pemeriksaan panggul luar. Yang pertama, mengukur distansia spinarum dari sias kiri ke sias kanan. Kemudian yang kedua, mengukur distansia cristarum dari sias kiri kanan digeser ke belakang lewat cristarum. Yang ketiga, mengukur conjugata externa dari simfisis pubis ke lumbal kelima. Yang keempat, mengukur lingkar panggul dari simfisis pubis ke sias lalu trochanter mayor kiri dan lumbal 5. Diteruskan pertengahan trochanter mayor kanan dengan sias kemudian kembali ke simfisis pubis. Supaya lebih paham, mari kita saksikan cuplikan video di atas. Bisa kita lihat video di atas bahwa yang pertama bidan menjelaskan apa itu pemeriksaan panggul luar kepada pasien. Kemudian yang kedua bidan menjelaskan tujuan pemeriksaan panggul luar. Lalu bidan meminta persetujuan pasien untuk dilakukan pemeriksaan panggul luar. Kemudian pasien menyetujui untuk diperiksa panggul luar. Lalu bidan melakukan pemeriksaan panggul luar dengan menggunakan alat jangka panggul dan pitameter. Mengukur distansia spinarum. Pertama, kita ukur distansia spinarum, yaitu jarak antara spina iliaca anterior superior atau sias kiri dengan sias kanan. 2. Mengukur distansia cristarum. Langkah kedua adalah mengukur distansia cristarum, yaitu jarak terlebar antara kedua krista iliaca. Ujung alat ditempelkan pada bagian paling lateral dari krista iliaca kiri, lalu digeserkan ke krista iliaca kanan. Biasanya, ukuran ini lebih besar dibanding distansia spinarum. Normalnya yaitu sekitar 28-30 cm. Yang ketiga, mengukur conjugata externa. Selanjutnya, kita ukur conjugata externa. Ukurannya diambil dari tepi atas simfisis pubis, kemudian diarahkan ke pertengahan tonjolan tulang belakang lumbal kelima. Hasil normalnya sekitar 18-20 cm. Dari nilai ini nanti bisa diperkirakan panjang conjugata vera yang menjadi patokan apakah kepala janin bisa melewati pintu atas panggul. Yang keempat, kita ukur lingkar panggul atau pelvimetri eksternal. Caranya, pita ukur dilingkarkan dari simfisis pubis menuju sias, kemudian ke trochanter mayor kiri, ke processus spinosus lumbal kelima, lalu ke trochanter mayor kanan, kembali lagi ke sias kanan, dan akhirnya ke simfisis pubis. Ukuran normalnya sekitar 80-90 cm. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.